Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tia Kartika, NPM 1951010212, kelas C Ekonomi Syariah. Saya akan menyampaikan sedikit tentang menganalisis sejarah perkembangan Islam di Nusantara, yaitu Islam pada masa Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu anggota dari Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah Cirebon. Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah dengan nama lain yaitu Raden Syarif, lahir pada tahun 1448 Hijriah, yaitu ayahnya yang bernama Syarif Abdullah bin Nur Alim bin Jamaluddin Akbar, sedangkan ibunya yang bernama Nyai Rara Santang yang diubah namanya menjadi Syarifah Mudaim. Pada tahun 1470, Sunan Gunung Jati sampai di daerah Cirebon yang didukung Kesultanan Demak dan Pangeran Cakrabuana. Pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati dinobatkan menjadi raja kedua, yaitu diberi gelar Maulana Jati. Beliau memperdalam ilmunya, kemudian melakukan dakwanya di Cirebon. Beliau berdakwah untuk mengajak masyarakat di Jawa untuk masuk agama Islam dan mengamalkan ajaran serta kebajikan yang ia ajarkan. Kemudian penaklukan Jagabaya. Pada saat Sunan Gunung Jati menjadi pemimpin di daerah Cirebon, beliau benar-benar melarang pemungutan pajak barang. Pada zaman yang menaunginya, yang dipimpin Sri Baginda Raja. Raja itu pun marah, kemudian ia mengutus Jagabaya untuk menyerang daerah Cirebon. Tapi pada saat sampainya di Cirebon, Jagabaya malah menjadi mu'alaf. Bukan menyerang daerah Cirebon seperti yang ia niatkan sebelumnya. Jagabaya masuk Islam serta ia memutuskan untuk berguru, kemudian mendalami ajaran agama Islam pada Sunan Gunung Jati. Dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati melalui berbagai cara, yaitu dengan cara seperti akulturasi, budaya, serta kesenian. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan Sunan Gunung Jati cukup unik, hampir sama dengan wali-wali lainnya, yaitu dengan cara kesenian. Media yang digunakan Sunan Gunung Jati yaitu media gamelan. Siapa saja yang ingin melihat Sunan Gunung Jati bermain gamelan, maka hendaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Kemudian, dalam penyebaran Islam di Cirebon, Sunan Gunung Jati mempunyai strategi dalam mengembangkan ajaran agama Islam yang ia lakukan dengan cara pendekatan ekonomi, agama, politik, dan kultural. Kemudian, ada beberapa ajaran yang beliau bawakan dalam berdakwah, yaitu yang pertama nilai kesopanan. Ajaran nilai kesopanan menjadi sangat penting bagi nilai kehidupan, yang isinya yaitu menghormati orang tua, leluhur, serta selalu menghargai orang lain. Yang kedua ada nilai kedisiplinan, yaitu senantiasa kemudian nilai kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan yaitu yang terkandung yang diajarkan Sunan Gunung Jati adalah hendaknya selalu berusaha. Kemudian diajarkan yang keempat ada nilai ketakwaan. Kemudian yang diajarkan nilai ketakwaan yaitu nilai yang diajarkan dengan berpuasa dengan niat yang ikhlas. Yaitu yang kelima adalah nilai sosial. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati adalah sosok yang rendah hati, tidak sombong. Kemudian beliau santun dalam berkata-kata cerdas. Lalu, dalam penyebaran Islam Sunan Gunung Jati, ia sangat berpengaruh terhadap pengembangan Islam yang ada di tanah Jawa, khususnya di daerah Cirebon. Mulai dari riwayat sampai menjadi tokoh yang gigih dalam perjuangannya berdakwah tentang ajaran agama Islam. Lalu, Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi. Beliau meninggal pada 11 Krishna Paksa bulan Badrasa tahun 1491 Saka. Beliau wafat pada usia 120 tahun. Makam beliau berada di daerah Astana, Kecamatan Gunung Jati. Adapun
peninggalan serta karya Sunan Gunung Jati, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Makam Sunan Gunung Jati, kemudian naskah kuno, barang-barang kuno, dan pusaka. Kemudian gamelan yang dipakai Sunan Gunung Jati sebagai media dakwanya dahulu. Walaupun beliau sudah tidak ada lagi, tetapi jasanya dalam penyebaran Islam masih dikenang sampai dari dahulu sampai hingga saat ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.